Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam menjalani kehidupan ini, banyak yang kita lakukan, baik itu kebaikan maupun keburukan. Dan terkadang dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tidak sesuai dengan harapan kita, dan itu terkadang membuat kita kecewa. Bagaimana supaya kita melakukan sesuatu, tetapi kita tetap bahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak merasakan kekecewaan? Seorang ulama, dia mengatakan bahwa jika engkau tidak ingin kecewa dalam melakukan sesuatu kebaikan, setidaknya ada 3 hal yang mesti engkau persiapkan di dalam dirimu. Yang pertama, jangan berharap banyak terhadap apa yang telah engkau lakukan. Jangan berharap banyak dari kebaikan yang engkau lakukan terhadap orang lain. Kita melakukan kebaikan, melakukan pertolongan, bantuan pada orang lain. Terkadang kita kecewa, kenapa? Karena kita terkadang berharap ada imbal baliknya. Mungkin ada di antara kita yang berharap mendapatkan ucapan terima kasih atas kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain. Atau kita melakukan kebaikan dan kita berharap mendapatkan apresiasi, penghargaan dari orang lain. Nah, ini yang terkadang yang akan menimbulkan kekecewaan di dalam diri kita. Kenapa? Karena kita berharap sesuatu dari orang lain yang mana kebaikan yang kita lakukan itu kita ingin mendapatkan imbal balik darinya. Ini membuatkan kecewaan kepada kita jika kita merasa kebaikan yang kita lakukan itu kita berharap ada imbal baliknya. Mungkin seseorang yang bekerja di kantor, dia melakukan kebaikan, bekerja dengan giat, bekerja dengan penuh integritas, tetapi tidak mendapatkan apresiasi dari atasannya, ini akan menimbulkan kekecewaan jika dia berharap kebaikan yang ia lakukan itu dapatnya imbal baliknya dari makhluk. Begitu juga dengan kita yang melakukan kebaikan kepada orang yang ada di jalan mungkin, atau kepada orang yang lemah secara ekonomi dibandingkan kita. Kita ingin memberikan sesuatu dan kita berharap ucapan terima kasih dari mereka. Nah, ini juga akan menimbulkan kekecewaan. Kemudian yang kedua, jangan kita merasa apa yang sudah kita berikan itu sudah banyak. Jadi menganggap pemberian kita itu sudah banyak. Tetapi kita ubah kebalikannya, bahwa kita sudah banyak mendapatkan kebaikan dari orang lain. Kalau kita menganggap pemberian kita sudah banyak, maka akan menimbulkan kecewaan di dalam diri kita. Tetapi kalau kita berpikir sebaliknya tadi, saya sudah mendapatkan banyak kebaikan dari orang lain. Kita bisa mendapatkan ilmu, itu merupakan pemberian dari guru kita. Walaupun secara hakikatnya itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berada di posisi saat ini adalah kebaikan-kebaikan yang dilakukan orang lain terhadap diri kita. Banyak sekali kebaikan-kebaikan orang lain terhadap diri kita. Jadi jangan kita menganggap bahwa kita sudah melakukan kebaikan yang begitu banyak kepada orang lain, tetapi kita berpikiran bahwa kita sudah banyak menerima kebaikan yang begitu banyak dari orang lain. Kemudian yang ketiga, jangan ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain, atau jangan melakukan kebaikan itu untuk pamer atau ingin dilihat oleh orang lain, ingin dinilai oleh orang lain. Kalau melakukan kebaikan untuk sebagai bentuk pencitraan, melakukan kebaikan dalam bentuk pamer supaya dilihat oleh orang lain, supaya dinilai oleh orang lain, supaya mendapatkan penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga akan menimbulkan kekecewaan dalam diri kita. Jadi ada 3 hal yang bisa membuat kita tidak akan mendapatkan kecewaan dalam kehidupan ini.
Yang pertama tadi, kita jangan berharap banyak terhadap apa yang kita lakukan terhadap orang lain. Yang kedua, jangan menganggap bahwa kita sudah melakukan banyak kebaikan kepada orang lain. Dan yang ketiga, jangan pamer terhadap apa yang kita lakukan. Tapi kita serahkan semuanya bahwa apapun yang saya lakukan itu hanya untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam salat kita menyebutkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku, bahkan seluruh dari aktivitas keseharianku, dari semua helai, dari semua tarikan napasku, dari semua langkah kakiku, dari semua ayunan tanganku, dari semua gerak-gerik yang aku lakukan dalam kehidupan ini, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Sehingga kita sudah berada di posisi ini, kita akan ikhlas dalam menjalani segala sesuatu dalam kehidupan ini, apakah dinilai oleh orang lain atau tidak, apakah mendapatkan apresiasi penghargaan dari orang lain atau tidak, kita tetap melakukan kebaikan. Belajarlah seperti jam, dia akan terus bergerak walaupun dilihat ataupun tidak dilihat oleh orang lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.